saya Dwi Wulandari SPD dengan nomor peserta 201503251330 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Karawang. Hari ini Senin 30 November 2020 pukul 11 WIB, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja sebagai salah satu ujian kompetensi mahasiswa program profesi guru atau UKM PPG tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik ya. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Yuda, pimpin doanya yuk. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih untuk Yuda sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Nah, ketemu lagi sama Ibu dalam pembelajaran kimia. Mau mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ibu absen dulu ya. Helmi. Hadir, Bu. Iva. Hadir, Bu. Ananda Yuda. Hadir, Bu. Falko. Hadir, Bu. Jelita. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Oke. Nah, selain kehadiran kalian secara langsung di Zoom meeting ini, nanti kalian mengisi presensi di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan juga, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau lihat dulu kesiapan kalian dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan baik oleh kalian? Dengar, Bu. Oke, terdengar. Ibu mau share screen. Terlihat atau tidak gambar yang Ibu perlihatkan? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian berkenaan dengan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, video. Nah, kamera Zoom meetingnya yang belum on, tolong di-on-kan supaya terlihat cantik-cantik sama ganteng-gantengnya. Nah, itu aturan yang pertama yang harus kalian patuhi. Ya, kameranya di standby on. Kemudian kalian harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir kecuali memang terkendala jaringan. Jadi kalian harus mengikuti pembelajaran kita pada kali ini mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini mengenai materi laju reaksi. Sebelum kita masuk ke dalam materi laju reaksi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Di antaranya ada kompetensi dasar. Kalian bisa baca di situ kompetensi dasarnya apa. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya apa. Dan ini yang terpenting tujuan pembelajaran. Jadi
kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita itu untuk apa pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada kalian dapat menganalisis konsep laju reaksi, kemudian kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian kalian juga dapat menganalisis konsep teori tumbukan, dan yang terakhir kalian dapat menganalisis terjadinya reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu bagaimana kaitannya dengan teori tumbukan. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui sebelum kita memulai pembelajaran. Oke. Nah, ini dia submateri yang akan kita pelajari. Ada konsep laju reaksi, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada konsep teori tumbukannya seperti apa, dan kaitannya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Ini submateri yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau tahu dulu kemampuan kalian seperti apa. Jadi Ibu akan memberikan pretest kepada kalian melalui aplikasi Kahoot. Nah, kalau kalian sudah masuk ke kahoot.id, kemudian masukkan PIN dengan nomor PIN 994 0149. Nah, Anissa sudah masuk. Falco. Jadi Ibu mau tahu kemampuan awal kalian seperti apa dengan menggunakan kahoot.id ini sebagai media pretest kalian. Siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, ayo. Wah, yang benar cuma 4 ya. Next, kita lihat siapa yang juara. Diva ya, masih di posisi atas. Next, soal kedua. Nah, wah, masih bervariasi nih jawabannya. Yang betul adalah kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul. Ya, kita lihat. Wah, Helmi naik ke atas. Helmi. Next, untuk soal ketiga. Nah, wah, ternyata masih banyak yang salah jawabannya. Jawabannya itu uap air ya. Ternyata banyak juga yang sudah bisa menjawab dengan baik. Kita lihat siapa yang menang ya. Podium pertama podium ketiga ditempati oleh Ananda Yuda. Ore, tepuk tangan. Kedua ada Helmi. Yang pertama ada Aprilia. Oke. Nah, ini sebagai motivasi untuk kalian supaya nanti mengikuti pembelajarannya dengan baik. Nanti pada saat post test, evaluasi akhir, kalian bisa lebih baik daripada pretest sekarang ini ya. Ada yang bisa menanggapi mengenai gambar tersebut? Saya, Bu. Siapa? Saya. Angel ya? Siapa? Fitria, Bu. Fitria. Gimana Fitria? Itu, Bu, yang sebelah kiri bulat-bulatnya sedikit, kalau yang kanan banyak. Itu tadi menurut Fitria. Ada yang mau menanggapi yang lainnya? Angel, gimana Angel? Itu artinya kita pakai yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelah kiri, karena itu
ada keterangan konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan yang Angel dan Fitria sampaikan, jumlah partikel yang di sebelah kanan itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel yang ada di sebelah kiri. Itu menandakan konsentrasinya lebih tinggi yang di sebelah kanan dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Nah, itu akan berhubungan dengan yang namanya ini dia, kemolaran. Ya, siapa yang Adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke laju reaksi. Ada gambar apa di situ? Batu bara. Oke, batu bara. Yang ini? Besi berkarat. Besi berkarat. Yang ini? Apa membusuk? Apel. Yang ini? Kembang api. Kembang api. Apa yang kalian pikirkan dari keempat gambar ini? Kalau kita hubungkan dengan laju reaksi, ada yang tahu? Kalau pembentukan ini, pembentukan batu bara, cepat atau lambat? Apa langsung jadi batu bara? Lambat, Bu. Lambat. Lama ya prosesnya ya untuk jadi batu bara. Kalau yang ini besi berkarat, butuh Lambat. proses atau tidak untuk besi jadi berkarat? butuh Apa dalam 1 jam sudah bisa langsung berkarat besinya? beberapa waktu. Kalau yang ketiga ini ada buah apel, di situ sudah mulai menguning. Nah, proses dari buah apel yang sudah digigit jadi menguning itu prosesnya lama atau cepat? Cepat. Cepat. Kalau yang kembang api, pada saat disulut oleh api, si kembang apinya prosesnya gimana? Sangat cepat. Sangat cepat. Nah, ini pembuatan batu bara itu sangat lambat sampai dia terbentuknya batu bara. Kemudian besi yang berkarat juga membutuhkan waktu yang lama. Ini buah apel itu prosesnya cepat. Nah, kalau yang kembang api itu sangat cepat. Ya? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, ini dia. Jadi, laju dari keempat gambar yang tadi itu prosesnya berbeda-beda. Jadi apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah Laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. oke, jadi laju reaksi itu menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Jadi di situ nanti ada laju pengurangan konsentrasi per reaksi dan ada laju penambahan konsentrasi produk. Jadi nanti ada reaksi, ada produk yang dihasilkannya. Nah, itu lajunya nanti ada perubahan. Ibu kemarin sudah membagikan LKPD kepada kalian. Jadi nanti LKPD tersebut kalian gunakan atau kalian diskusikan dalam kelompok. Kelompoknya juga sudah Ibu bagi. Ya, sudah Ibu bagi dan sudah Ibu buatkan grup WhatsApp kalian untuk berdiskusi mendiskusikan LKPD-nya. Sebelum kalian berdiskusi mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya dalam kelompok yang sudah Ibu buat, ya, kalian perhatikan dulu video ini tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi
dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat reaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Nah, jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Nah, tumbukan efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Nah, misalnya terdapat reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Terkait dengan tumbukan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Nah, pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya, sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Nah, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, berikutnya perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah, namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2. Nah, sehingga tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang ketiga, dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi, atau dengan bahasa sederhana energinya tidak cukup. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang berikutnya, di dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat serta dengan energi yang cukup. Nah, maka tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul AB. Nah, itu tadi video pertama yang sudah kalian saksikan. Sekarang Ibu punya video kedua yang harus kalian perhatikan juga nanti sebagai bahan kalian dalam mengisi LKPD dan berdiskusi kelompok. Perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Habibah, saya Agus Kijuminta, saya Lili Mardani. Kami dari mahasiswa kimia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1,5 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemen yang pertama. Sama halnya dengan perlakuan tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemen yang kedua. Begitu juga berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemen yang ketiga. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Selanjutnya, tutup mulut elemen yang pertama dengan ujung balon berwarna hijau.
Setelah itu, masukkan 1 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer yang kedua dengan ujung balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna biru dan tutup mulut Erlenmeyer yang ketiga dengan ujung balon berwarna biru. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Lalu, amati apa yang terjadi. Tadi 2 video yang sudah kalian saksikan yang nanti menjadi bahan kalian dalam berdiskusi mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, Ibu sekarang akan memberi waktu kepada kalian untuk berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan dalam diskusi kelompoknya tadi? Ya, siapa yang mau menanggapi? Atila, gimana Atila? Ya, ini Bu, yang kami dapatkan itu ternyata kalau laju reaksi itu bisa berbeda-beda. Apanya yang bisa berbeda-beda ini? Mungkin maksud Arsila lama atau tidaknya suatu reaksi terjadi, Bu. Lama atau tidaknya suatu reaksi terjadi. Ya, betul ya, itu maksud dari berbeda-beda. Ada lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Tadi seperti apa? Silakan. Mengenai tumbukan, Bu. Mengenai tumbukan, Diva ya, mengenai tumbukan. Tumbukan gimana Diva maksudnya? Kalau tumbukan itu ada yang efektif dan tidak ada yang efektif. Ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa perbedaan tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif? Angel, Bu, mau menanggapi. Ya, boleh, silakan Angel. Tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan reaksi kalau Oke, nah itu udah bagus banget ya dari Angel. Kalau tumbukan efektif itu dia bisa menghasilkan reaksi. Kalau yang tidak efektif dia tidak bisa menghasilkan reaksi. Nah, Ibu mau memperlihatkan sesuatu pada kalian. Ini yang berkenaan dengan teori tumbukan. Tadi sudah betul apa yang dikatakan oleh Angel, kalau tumbukan yang efektif itu tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi. Kenapa bisa menghasilkan reaksi? Bisa dilihat di sini ada gambar. Nah, perhatikan. Gambar A atau gambar B yang merupakan tumbukan efektif? B. Ya, B.
Kenapa yang B bisa dikatakan tumpukan efektif? Ada yang tahu? Karena waktu itu ikatannya putus, Bu. Dan membentuk ikatan baru. Oh ya, betul sekali ya. Ada ikatan yang putus katanya. Nih, ikatan putusnya yang di sini. A sama A itu putus, B sama B juga putus, menghasilkan ikatan baru antara A dengan B. Nah, itu yang disebut dengan tumbukan yang efektif. Memang si katalis itu berperan dalam reaksi tersebut, tetapi di akhir reaksi si katalisnya tidak ikut menjadi produk. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian. Apa ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini? Mana Nisa? Laju di sini maksudnya kecepatan, Bu. Ada yang mau menanggapi? Ayo. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Saya. Atila, ya gimana Atila? Laju yang dimaksud pada pembelajaran kita yaitu perubahan konsentrasi reaksi dan laju perubahan konsentrasi produk. Oke, ya. Betul. Apa yang dikatakan oleh Atila tadi. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Diva, Bu. Siapa Diva? Gimana Diva? Berkenaan dengan laju, kenapa bisa berbeda-beda ya, Bu? Nah, kenapa bisa berbeda-beda ya? Berdasarkan dari yang Ibu jelaskan tadi, laju reaksi bisa berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, dan sangat lambat karena ada faktor yang mempengaruhinya. Oke, kata Fakko katanya perbedaan itu karena ada faktor yang mempengaruhinya. Ada yang tahu faktor-faktor itu apa saja? Suhu, luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi dan katalis. Oke, ada suhu, luas permukaan bidang sentuh, ada konsentrasi, dan ada katalis. Ya, bagus sekali jawaban dari kalian. Ada yang masih punya unek-unek tentang pembelajaran kita hari ini? Bu, saya mau bertanya. Ya, boleh. Mana? Maka masih belum mengerti kenapa suhu yang lebih tinggi itu bisa mempercepat laju reaksi. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Haikal. Yang saya tangkap dari materi tadi itu begini. Misalnya ada dua ruangan yang luasnya sama. Yang satu ber-AC dan yang satu lagi tidak. Kemudian ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan. Misalnya masing-masing ruangan diisi oleh 20 orang. Nah, di ruangan yang tidak ber-AC itu pasti akan terasa lebih panas sehingga membuat orang yang ada di ruangan tersebut banyak melakukan gerakan dibandingkan dengan ruangan ber-AC. Misalnya kipas atau menggelap keringat. Begitu kalau paman saya, Bu. Oke, bagus sekali nih. Haikal memberikan suatu analogi. Bisa ada yang ber-AC dan tidak ber-AC gitu ya, Kal ya? Iya benar, Bu. Kalau banyak gerakan kan berarti orang-orang yang di ruangan tidak ber-AC, lebih banyak bersenggolan atau bersentuh. Kalau materi kita bilangannya tumbukan. Begitu tadi menurut Haikal. Bagaimana Falko? Sudah paham? Alhamdulillah, Bu, sudah paham. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan perihal materi yang kita bahas kali ini? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok. Nah, dimulai dari kelompok siapa dulu yang mau? Saya, Bu. Siapa? Helmi. Kelompok 1 ya, Mi? Ya, betul. Oke, silakan Helmi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa di-share screen hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Putra Izazi, mewakili kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Nanti kita bahas dulu yang analisis masalah pertama. Jadi di sini ada pembentukan buah, korupsi besi, terbentuknya batu bara, dan terbakarnya kembang api. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang mau? Jadi kesimpulannya, kalau laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi zat bereaksi dan laju penambahan konsentrasi zat produk dalam satuan waktu. Terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu, luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, dan katalis, serta teori tumbukan. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang efektif, di mana dapat memutuskan ikatan dalam molekul reaksi dan membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Oke, bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh IPA. Tapi ada sedikit yang masih kurang, ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya, Bu. Aprilia, silakan April. Jadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Tadi udah disebutkan sama IPA. Nah, kaitannya terhadap laju reaksi dan teori tumbukan itu, kalau konsentrasinya besar, maka jumlah partikelnya semakin banyak. Sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Terus ada kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu mempercepat laju reaksi karena energi kinetik partikelnya jadi semakin cepat, sehingga mungkin semakin banyaknya tumbukan efektif yang dihasilkan dan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, kemudian terus ada luas permukaan bidang sentuh zat. Semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, membuat semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif yang dihasilkan dan laju reaksi berlangsung semakin cepat. Yang terakhir ada penambahan zat katalis. Dengan menambahkan zat katalis, maka laju reaksi akan berjalan lebih cepat. Katalis akan ikut bereaksi dengan para reaktan, tapi di akhir proses, reaksi katalis itu akan terpisah kembali. Jadi nanti Ibu akan membagikan link evaluasi berupa Google Form ke WhatsApp group untuk kalian isi. Nah, nanti evaluasi itu berisi ada 3 link. Ada link penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman, dan penilaian pengetahuan kalian. Ini berupa soal-soal yang harus kalian isi. Jadi kata lain post-testnya nih, setelah kalian lengkapi LKPD yang sudah Ibu berikan dan sudah didiskusikan oleh kalian secara berkelompok tadi, kalian lengkapi, kalian selesaikan, kemudian kalian kumpulkan di kantong tugas yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Baik, Ibu tegaskan sekali lagi, jadi laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi reaksi dan laju penambahan konsentrasi produk. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh 4, ada suhu, luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, dan katalis. Pada pembelajaran kali ini juga kita belajar mengenai teori tumbukan, bahwa tumbukan itu ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Nah, yang efektif inilah yang akan menghasilkan suatu reaksi. Ya. Nah, kaitannya faktor-faktor laju reaksi dengan teori tumbukan itu yang pertama ada konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggi, itu artinya jumlah partikelnya banyak. Kalau jumlah partikelnya banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan itu akan semakin besar. Kalau tumbukan efektifnya banyak, maka laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua ada luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuhnya,
maka tumbukan efektif yang terjadi kemungkinannya akan semakin besar. Nah, membuat laju reaksinya juga akan semakin cepat. Yang ketiga ada suhu. Nah, semakin tinggi suhunya akan membuat pergerakan atau energi kinetik dari partikel-partikelnya tersebut meningkat. Kalau gerakannya banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif juga semakin banyak. Kalau tumbukan efektifnya banyak, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Yang keempat ada katalis. Katalis ini dipergunakan memang untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Gitu ya. Ibu mau minta dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Nah, ada yang mau menyampaikan? Siapa? Ayam, Bu. Maya. Silakan Maya. Saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena tadi di awal ada pretest tapi menggunakan Kahoot, jadi menarik. Oke, ada lagi yang lain? Lupa, Bu. Ya, Falco, gimana Falco? Video dan PowerPoint yang Ibu sajikan tadi juga jelas dan menarik. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Nah, kalau sekarang Ibu mau tanya dari sisi gurunya. Nah, pada saat Ibu menjelaskan tadi, apa suaranya terdengar dengan jelas? Ada gangguan atau tidak? Atau misalkan suara Ibu terlihat putus-putus, atau misalkan penjelasan Ibu kurang jelas? Menurut kalian seperti apa? Sudah sangat baik, Bu. Oke. Kalau begitu, mudah-mudahan pembelajaran kita selanjutnya bisa lebih baik dengan kalian menyampaikan refleksi dan umpan balik seperti ini. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti pada pembelajaran selanjutnya itu mengenai materi order reaksi dan persamaan laju reaksi. Jadi nanti kalian baca-baca dulu dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan, atau kalian bisa mencari sumber literasi yang lain, mungkin dari Google atau buku-buku yang lain yang bisa menambah pengetahuan kalian mengenai order reaksi dan persamaan laju reaksi. Begitu ya, paham sampai situ? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa supaya berkah. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Silahkan. Falco pimpin doa kok. Siap, Bu. Iya. Siap, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Falco yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.